Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan soleha, yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Anak soleh, masih ingat pembelajaran minggu lalu kita belajar tentang akibat orang yang berperilaku sombong. Serem ya. Di antaranya ada 9 akibatnya. Seperti yang pertama. Yang pertama, menjadi penghuni neraka. Karena ada di sebuah hadis, barang siapa yang di hatinya ada rasa sombong walaupun sedikit, walaupun sebesar biji zarah, maka dia tidak akan masuk ke dalam surga. Nah, kalau kita punya rasa sombong, berperilaku sombong, kita nanti masuk ke neraka. Jangan sampai ya, makanya kita harus menghindari perilaku sombong. Yang kedua, mendapat kehinaan. Selanjutnya yang ketiga yaitu hatinya terkunci. Karena dia sombong, dia merasa dirinya paling hebat. Jadi hatinya terkunci, tidak mau menerima kebenaran atau saran dari orang lain. Yang keempat yaitu mendapat tempat yang paling buruk. Dia akan masuk ke dalam tempat yang paling buruk. Tempat yang paling buruk itu apa, anak soleh? Neraka. Orang yang sombong dia akan masuk ke dalam neraka. Yang kelima, tidak diajak bicara oleh Allah. Allah benci orang yang sombong. Nanti kelak orang yang sombong tidak akan diajak bicara oleh Allah. Nah, yang keenam, masuk neraka. Sudah tahu ya anak soleh ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa orang yang berperilaku sombong nanti kalau dia tidak bertobat, dia akan masuk ke dalam neraka dan mendapat azab yang pedih. Selanjutnya yang ketujuh, menjadi pengikut iblis. Anak soleh masih ingat Bu Nenden pernah bercerita bahwa dahulunya iblis itu tinggal di surga. Tapi karena dia berperilaku sombong, tidak mau bersujud kepada Nabi Adam yang Allah perintahkan, maka dia termasuk orang-orang yang sombong dan akhirnya dia dikeluarkan dari dalam surga. Artinya kalau kita berperilaku sombong, menganggap bahwa diri kita paling benar dan merendahkan orang lain, itu artinya kita sama dengan iblis. Jadi anak soleh, semoga Allah melindungi kita dari sifat sombong ya. Yang kedelapan, dibenci Allah dan manusia. Dan yang terakhir yaitu tidak akan mendapatkan ilmu karena orang yang sombong selalu merasa dirinya paling pintar. Nah, demikianlah tadi akibat dari orang yang berperilaku sombong. Kesombongan itu bisa disebabkan oleh banyak hal. Yang pertama, bisa dari harta. Karena kita ngerasa kita kaya, misalnya kita punya mobil, kita jadi merendahkan teman kita yang gak punya mobil. Itu bisa tuh jadi penyebab sombong. Terus yang kedua bisa karena kedudukan. Misalnya orang tua kita kerjanya misalnya di menjadi pilot. Teman kita ada yang ayahnya cuma jadi supir taksi. Kita jadi kalau kita dengar bisikan setan, kita bisa jadi sombong. Ya, kayak ayah aku dong, ayah aku jadi pilot, kerjanya nyetir pesawat terbang gitu. Bisa juga karena ilmu. Aku dapat nilai 100. Aku hebat, aku pinter. Nah, gitu. Bisa juga karena cantik atau karena ganteng. Ya aku cantik, aku ganteng gitu. Nah, anak soleh, untuk menghindari perilaku sombong, ada cara-caranya loh. Oh iya, satu lagi. Kalau kita mendapatkan suatu kenikmatan dari Allah, misalnya kita punya harta yang
lebih, atau misalnya kedudukan ayah kita kerjanya di tempat yang bagus, atau misalnya kita cantik atau ganteng, atau kalau misalnya kita pinter. Biar kita terhindar dari sifat sombong, kita harus mengucapkan Masya Allah atau La haula wala quwata illa billah gitu. Karena semua yang kita miliki itu hanyalah titipan dari Allah. Harta kita, orang tua kita, tubuh kita, ilmu kita, itu semuanya titipan dari Allah. Itu sebenarnya semuanya punya Allah. Jadi kita tidak berhak untuk sombong. Makanya, kamu pintar banget, kamu dapat nilai 100. Bilang, Masya Allah, Alhamdulillah, itu karena Allah juga gitu ya. Selain dari mengucapkan Masya Allah atau Barokallah, agar kita terhindar dari sifat sombong juga ada loh cara-caranya. Cara-cara menghindari sifat sombong. Yuk kita simak. Yang pertama, selalu bersyukur dan berzikir kepada Allah. Kita harus menyadari bahwa harta kita, ilmu kita, kesehatan kita, tubuh kita, kecantikan kita, kedudukan kita, itu semuanya adalah milik Allah dan Allah hanya menitipkan kepada kita. Yang kedua, rajin beribadah dan lebih mendekatkan diri kepada Allah. Karena dengan kita beribadah, dengan kita lebih mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah, Allah akan selalu membimbing perilaku kita, pikiran kita, ucapan kita. Yang misalnya kita akan menyombongkan diri, tiba-tiba kita ingat, oh iya, jangan sombong, ini kan hanya titipan dari Allah, gitu. Yang ketiga, menghindari banyak bicara dan membanggakan diri. Kalau kita juara, jangan, aku juara dong, aku pinter gitu. Jadi nggak boleh membanggakan diri. Yang selanjutnya yaitu memelihara sikap rendah hati. Kalau kita berlebih harta kita mampu, kita jangan mengejek teman kita yang kurang mampu. Tapi kalau orang yang bersikap rendah hati malah akan membantunya, memberi sedekah, memberi bantuan kepada yang membutuhkan. Yang kelima, jangan merasa paling dermawan. Makanya ketika kita setelah sedekah, jangan pernah mengingat lagi kita sudah bersedekah. Aduh, aku udah ngasih ini nih. Aduh, aku udah ngasih itu yuk. Nanti kita malah merasa kita paling dermawan. Jadi kalau bersedekah mah udah kasih aja, jangan diingat-ingat lagi. Biar Allah aja yang akan membalasnya. Tidak usah ingin dipuji juga. Yang keenam, menebarkan salam dengan sesama muslim. Dengan kita menebarkan salam, kita bisa terhindar dari sifat sombong. Karena kita merasa kita itu sama. Kita tidak lebih baik dari orang lain dan kita juga tidak lebih rendah dari orang lain. Dan dengan menebarkan salam, kita saling mendoakan sesama muslim untuk keselamatan dunia akhirat kita. Yang ketujuh, senantiasa bersedekah. Karena dengan bersedekah atau bersedekah, kita akan mensucikan jiwa kita sehingga kita terhindar dari penyakit-penyakit hati. Salah satunya yaitu sombong. Kita bisa terhindar dari sifat sombong dengan bersedekah. Dengan bersedekah juga artinya kita menyadari bahwa harta yang kita miliki adalah titipan dari Allah dan di dalamnya ada hak orang lain yang membutuhkan. Jadi kita harus mengeluarkannya, kita harus mensedekahkannya. Yang terakhir, yang kedelapan, yaitu memperbanyak bergaul dengan orang-orang yang soleh. Karena kalau kita punya teman-teman yang soleh, mereka akan mengingatkan kita ketika kita berbuat salah. Misalnya kita lupa, kita malah sombong, membanggakan diri. Teman yang soleh akan mengingatkan dengan baik. Hei, istighfar, jangan begitu gitu. Oke, seperti itu anak soleh, cara-cara menghindari agar kita tidak berperilaku sombong. Sekarang tugas minggu ini, anak soleh tuliskan
8 cara-cara menghindari perilaku sombong atau sifat sombong di buku tulis akidahnya. Kemudian difotokan, dikirimkan ke WA-nya Bu Nenden ya, jangan ke lain, ke WA aja. Oke. Terima kasih anak soleh sudah menyimak pembelajaran dengan baik. Semoga ilmu yang Bu Nenden sampaikan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat. Dadah.